Udah tahu, udah dilaporin ke Polres Selatan. Iya, dilaporin. Kalau ditekan malah saya yang rugi, kan saya udah modal bayar. Kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Publik, ya nanti akan berulang lagi kekerasan yang berikutnya yang akan terjadi. Gila nggak tuh? Timnya Atta tuh. Harusnya yang kalian panggil itu yang nulis. Panggil yang nulis, tanya dia dapat informasi itu dari mana. Kalau dia ngibul, penjarain aja. Menurut gue itu adalah makhluk terbodoh yang harus dimusnahkan di muka bumi. Seseorang yang flexing itu? Semuanya. Kenapa? Kenapa dianggap terbodoh? Apa gunanya sih? Emang dengan flexing lo bikin orang jadi bahagia gitu? Cuma cari simpati. Alasan Faisal ragukan chat permintaan maaf Atta Halilintar. Ayah Fuji sempat tak gubris suami Aurel. Kenapa baru sekarang minta maaf? Kenapa sekarang baru minta maaf? Kemarin-kemarin kenapa nggak minta maaf? Terus, menurut gua kenapa harus diposting? Kenapa harus video call? Supaya apa maksudnya? Supaya se-Indonesia Raya gitu ya? Se-Indonesia Raya supaya tahu kalau aku minta maaf gitu ya maksudnya ya? Aku juga nggak paham deh maksudnya gimana. Menurut aku ya, menurut aku teruntuk kakaknya si Jarwo, menurut aku ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PUDP Channel. Di sini saya akan membagikan beberapa video yang lagi viral belakangan ini dan sampai sekarang masih menjadi misteri. Yuk kita nonton videonya sampai habis. Check it out. Udah tahu, udah dilaporin ke Polres Selatan. Iya, dilaporin. Kalau ditekan malah saya yang rugi, kan saya udah modal bayar. Kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, sama jadi. Antara Atta Halilintar dan Haritanu Sudibjo semakin memanas setelah Atta mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa ia akan membuka aib Haritanu Sudibjo jika pihak MNCTV tetap nekat memboikot dirinya. Tindakan Atta yang semakin nekat ini menimbulkan reaksi keras dari publik dan menjadi sorotan utama di berbagai platform media. Serangkaian konflik antara Atta dan MNC Group, yang dipimpin oleh Haritanu Sudibjo, bermula setelah serangkaian komentar yang tidak pantas dari Atta, yang dikaitkan dengan beberapa peristiwa sebelumnya. Pihak MNCTV memutuskan untuk memboikot Atta, memberikan sinyal bahwa sikapnya yang dinilai tidak pantas tidak bisa ditoleransi. Tak terima akan keputusan tersebut, Atta tampil di hadapan publik dengan mengungkapkan ancaman untuk membongkar rahasia Heri. Jika kalian terus memboikot saya akan buka semua rahasia Haritanu Sudibjo, teriak Atta dalam sebuah acara yang dihadiri oleh banyak awak media. Pernyataan ini langsung memicu kemarahan dari Haritanu Sudibjo, yang dikenal sebagai salah satu tokoh bisnis dan pengusaha terkemuka di Indonesia. Setelah publik, ya nanti akan berulang lagi kekerasan yang berikutnya yang akan terjadi. Gila nggak tuh? Timnya Atta tuh. Harusnya yang kalian panggil itu yang nulis. Panggil yang nulis, tanya dia dapat informasi itu dari mana. Kalau dia ngibul, penjarain aja. Menurut gue itu adalah makhluk terbodoh yang harus dimusnahkan di muka bumi. Seseorang yang flexing itu? Semuanya. Kenapa? Kenapa dianggap terbodoh? Apa gunanya sih? Emang dengan flexing lo bikin orang jadi bahagia gitu? Orang itu kemarin sempet minta maaf gitu. Terus sekarang dia membuka aib agak yang mohon maaf ya, dia menzolimi orang yang telah tiada, yang orangnya tidak bisa berkata apa-apa gitu kan. Ya amat sangat disayangkan, karena kalau orang bisa bilang A, bisa bilang B, aku juga bisa bilang kok. Selebritas Atta Halilintar akhirnya meminta maaf atas kehebohan postingan di media sosial yang ia unggah beberapa waktu lalu. Diketahui suami Aurel Hermansyah itu diduga melakukan sindiran pada keluarga Haji Faisal melalui unggahan di media sosial itu. Sebelum meminta maaf, Atta Halilintar mempertanyakan kabar keluarga Haji Faisal yang menurutnya sudah lama tidak berjumpa. Assalamualaikum Pak Haji Faisal, apa kabar? Semoga sehat selalu bersama Oma Gala dan semua keluarga, kata Atta Halilintar di Instagram miliknya. Atta Halilintar menyebut unggahan yang dilakukannya itu bukan menyasar atau menyindir keluarga Haji Faisal. Saya dari hati yang terdalam nggak ada berniat sedikit pun untuk menyindir sama sekali. Tegasnya, sampai tim yang membuat skrip konten pun tidak pernah bermaksud sama sekali untuk menyindir, timpalnya. Ia memberikan alasan kepada keluarga Haji Faisal perihal pembuatan konten yang diunggahnya pada media sosial miliknya itu. Dan ini menjadi bergulir kemana-mana, sampai ada membawa-bawa yang lain. Dan untuk story awalnya, saya hanya ingin mengingatkan netizen yang mengaku fans saya untuk tidak menggoreng kemana-mana, ujarnya. Atta Halilintar meminta maaf kepada keluarga Haji Faisal atas perbuatan yang telah dilakukannya itu. Saya pribadi meminta maaf kalau cara saya dan tim salah. Kami hanya manusia biasa yang gak jauh dari salah dan silap. Cuma cari simpati.
Alasan Faisal ragukan chat permintaan maaf Atta Halilintar, ayah Fuji sempat tak gubris suami Aurel. Kenapa baru sekarang minta maaf? Kenapa sekarang baru minta maaf? Kemarin-kemarin kenapa nggak minta maaf? Terus, menurut gua kenapa harus diposting? Kenapa harus video call? Supaya apa maksudnya? Supaya se-Indonesia Raya gitu ya, se-Indonesia Raya supaya tahu kalau aku minta maaf gitu ya maksudnya ya. Aku juga nggak paham deh maksudnya gimana. Menurut aku teruntuk kakaknya si Jarwo, menurut aku ya, alangkah baiknya langkahkan kaki kita niat baik untuk ke rumahnya ya, ke rumah Bapak Haji Faisal ya. Kita berminta maaf sambil silaturahmi juga. Apa karena ada halangan atau sibuk? Terus kenapa bisa di-chat? Kan alangkah baiknya itu kita langsung ke rumahnya aja sambil silaturahmi, supaya netizen juga nggak ada salah paham lagi. Supaya netizen juga lihat, oh iya ya mereka udah bersalaman, udah bertemu, berarti nggak ada lagi berita-berita yang mau digoreng, nggak ada lagi berita-berita oknum-oknum palsu. Kalau kayak gini mah diposting di sosial media bahwasanya dia minta maaf, tapi kalau belum ketemu sama aja itu nanti beritanya pasti dibuat-buat lagi hoak-hoak gitu nanti ya. Kalau kamu memang punya niat untuk memberikan Al-Fatihah kepada almarhumah Vanessa Angel, pergi ke makamnya, tebar bunga di sana, siramkan air yang sejuk dan bacakan Al-Fatihah di sana. Ini permainan lo nih kebaca banget soalnya. Nge-up berita hoax dari akun gak jelas, tapi di bawahnya seolah-olah membela, seolah-olah memberikan Al-Fatihah, mendoakan yang baik di situ untuk sekeluarga, tapi di atas meng-up berita yang kita tutup sama-sama aibnya itu, dan juga kita masuk ke jalur hukum untuk orang yang memfitnah, menyebarkan berita hoax tentang keberadaan Gala di dunia ini. Paham? Jadi kalau kamu benar-benar ya punya rasa moral, hati nurani yang baik, seperti yang sudah kamu berusaha tunjukkan image kamu yang baik itu kepada masyarakat Indonesia dan pada netizen seluruh Indonesia ini, ya, jangan pernah kamu ulangin lagi seperti itu. Memposting berita hoax, dimasukkan ke dalam IG story kamu, masuk ke dalam IG kamu itu, ke dalam sosial media kamu. Udah lama pacaran tapi nggak dikenalkan orang tua, nggak terlalu sakit hati, nggak apa-apa ya dek ya, nggak apa-apa. Tapi kalau dari tunangan, menikah, melahirkan, tidak dihadiri orang tua, itu baru sakit hati. Jangan ya dek ya, jangan. Menikah dengan yang punya adik selusin, jangan ya dek ya, jangan. Pacaran tapi nggak dikenalkan orang tua, nggak apa-apa ya dek ya, nggak apa-apa ya dek ya, nggak apa-apa. Kalau dari tunangan, melahirkan, tidak dihadiri orang tua, tidak dihadiri orang tua, jangan ya dek ya, jangan ya dek ya, jangan. Menikah dengan yang punya adik selusin, yang punya adik selusin, jangan ya dek ya, jangan. Ini buat lu ya yang ngomongnya kayak begini nih, buat si Atta Halilintar, nikah tanpa didampingin keluarga laki-laki, jangan ya dek ya. Pengen julid jadinya nih mulut gue nih ya. Apa maksud lu ngomong kayak begitu, ha? Atta Halilintar ya kagak didampingin keluarganya nih ya. Aurel nikah tanpa didampingin keluarga dari pihak laki-lakinya, juga habis nikah sama makmur-makmur aja dan bahagia-bahagia aja, hidup tentram sentosa, banyak uang berlimpah ya. Nah lu coba yang ngomong kayak begitu, lu coba ya, lihat diri lu sendiri, ngenes. Lu deh bawa nih ya 2 kampung
keluarga lu sekampung, ya. Keluarga Pak RT sama Pak Lurah satu kampung. Udahlah tuh di undangan ditulis turut mengundang Bapak Saben nih, kepala rumah tangga maneh gitu. Pak Lurah ini RT disebutin 10 tuh diturut mengundang di inian lo no, di apa undangan lo. Sekarang hidup lo bagaimana? Coba gue tanya. Ya. Bayar-bayar aja pakai pay later. Shopee aja pakai pay later ya. Pokoknya kalau masih bisa pay later ngapain beli cash gitu. Ngaca kalau ngomongin Atta Halilintar lagi lu. Heran gue. Nikah tanpa keluarga laki-laki, jangan ya dek ya. Ngaca lu, kagak level sama Atta Halilintar. Ngaca. Bisa kan, bisa punya kaca di rumah, ha? Listrik dong, token lo udah diisi belum? Ya. Sampo aja ya dipakainya sampai dikocok-kocok tuh, ya sampai habis banget. Jangan pakai ngomongin Atta udah, kagak cocok. Ya, kagak cocok, ngerti lo.